10 tahun kekuasaan Jokowi melakukan berbagai ketidakadilan. Pasca tanggal 20 Oktober akan mendaftarkan Jokowi ke berbagai pengadilan, mengadili Jokowi, Abraham Samad, Todo Mulya Lubis, Mahfud MD, dan lain-lain. Jadi kemarahan itu harus masuk di jalur hukum, harus mengambil tindakan tegas, jangan terlalu banyak teori, terlalu banyak diskusi. Rakyat sudah sangat jenuh. Apakah Jokowi perlu dibawa ke pengadilan? Terima kasih. Belum pernah ada presiden yang begitu dihinakan oleh rakyatnya seperti yang dialami oleh Joko Widodo. Orang begitu merendahkan Jokowi dengan segala kemarahannya. Ya. Sebagai seorang yang juga main sosial media, Jokowi pasti mengetahuinya. Kemarahan sudah merata ya. Dan Faisal Assegaf menangkap kegelisahan dan kemarahan itu dengan menyeret Jokowi ke pengadilan. Dan mungkin 2 hari setelah tanggal 22, dia nanti akan bawa Jokowi, menggugat Jokowi ke banyak pengadilan negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Saudara sekalian, kemarahan rakyat terhadap kinerja ya. Kalau saya bilang kinerja boleh ya. Jadi bukan sosoknya, bukan personalnya. Kinerja Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia sepertinya relatif sudah merata dan nyaris tak terbendung ya. Maksud saya, bagaimana kita bisa melihat dalam sejarah Indonesia pasca merdeka ya, bahkan Indonesia modern lah barangkali begitu ya, belum pernah ada presiden yang begitu dihinakan oleh rakyatnya seperti yang dialami oleh Joko Widodo. Anda bisa temukan hampir setiap hari di media sosial, di platform Twitter, YouTube atau segala macam, dan terutama di grup-grup WA, itu orang begitu merendahkan Jokowi dengan segala kemarahannya ya, dari mulai membuat meme, membuat karikatur, membuat satir dan player dan sebagainya yang ada ijazah palsu, ada pelanga-plongo, ada kemarahan apalagi, pokoknya tumpah ruah gitu lah. Dan menurut saya sih sebagai seorang yang juga main sosial media, Jokowi pasti mengetahuinya. Kalaupun dia tidak tahu, kan dia punya staf, punya bawahan, punya siapa yang bekerja memelototi soal itu. Minimal dia punya Kominfo ya, Menteri Kominfo. Dia punya Badan Cyber Nasional, dia punya jaringan intelijen mulai dari BIN, Badan Intelijen Negara, lalu ada BAIS TNI-nya, lalu ada Baintelkam Polri-nya, perangkatnya lengkap. Jadi yang saya mau katakan adalah bahwa kemarahan sudah merata ya. Memang tentu saja gerombolannya Kodari akan mengatakan, wah si Edi lagi menyebar hoax. Faktanya menurut dia survei-surveinya 80% rakyat puas dengan kinerja Jokowi. Ya monggo saja, nggak apa-apa kan, masing-masing. Kalau saya bikin survei mungkin malah 100% atau boleh 200% dan sebagainya. Kan bisa diatur bagaimana keinginannya. Nah, menangkap kemarahan semacam itu, teman kita Faisal Assegaf, inisiator dan saya kira ketua umum ya, walaupun belum resmi dari Partai Negoro, partai yang besutannya yang baru dibentuk dan didirikan itu punya program jangka pendek partainya. Jadi seperti dinyatakan dalam Halal Bihalal Forum Tanah Air ya, suatu organisasi para diaspora warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, dan kemarin tanggal 25 kalau nggak salah diselenggarakan halal bihalalnya itu, dia bicara lagi-lagi cuma memang karena di bagian akhir, jadi cuman tadi saya lihat 3 menit kurang ya, kurang kira-kira 3 detik lah atau 4 detik, jadi kira-kira 2 menit 56 menit, 2 menit 56 detik ya. Tapi dari obrolan singkat itu dia mengatakan beberapa hal yang
yang sepertinya mendapat sambutan cukup antusias dari para peserta yang hadir. Peserta yang hadir itu, FTA itu anggotanya tersebar di 5 benua, 21 negara ya, dan beberapa di antaranya hadir dari Jerman segala macam dan sebagainya. Nah, termasuk sejumlah tokoh nasional ya, ada mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, ada siapa Anda mau sebut siapa, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari, ada beberapa yang lain lah, aktivis ya, Kusdul Maria, Dr. Tifa, siapa lagi, Refli Harun dan sebagainya, banyak ya, dan mendapat sambutan yang bagus. Saya berani bilang bagus karena di akhir kalimatnya Faisal menjadi setuju nggak bahwa Jokowi harus kita adili. Wah, itu sambutannya meriah gitu. Terima kasih. Nah, supaya nggak terlalu panjang, ini pernyataan Faisal Assegaf pada acara Bahalal Bihalal FTA itu. Silakan. Kebetulan saya sudah bentuk partai dan program jangka pendek sampai tanggal 20 Oktober mengadili Jokowi, maka saya nggak mau lagi terlibat soal perdebatan dan teori. Saya sudah sampai kepada kesimpulan dengan kawan-kawan bahwa 10 tahun kekuasaan Jokowi melakukan berbagai ketidakadilan. Dan saya mengajak di forum ini, syukur-syukur ada yang mau mendukung Partai Negoro. Partai pasca tanggal 20 Oktober akan mendaftarkan Jokowi ke berbagai pengadilan. Karena kalau bicara teori itu kita sudah lewati 25 tahun. Marah-marah juga sudah cukup banyak orang marah. Dan saya berharap pada komisi nanti ketiga kami meminta dukungan tanda tangan, mohon diberikan. Karena hasil gagak pendapat ada sekian nama yang sudah menonjol didukung oleh publik yang intensif menyuarakan mengadili Jokowi. Salah satu sahabat saya, Bang Ubed Badrun, Abraham Samad, Todong Mulia Lubis, Mahfud MD, dan lain-lain. Dan kita harus menghentikan semua diskusi yang panjang, menghentikan semua teori, menghentikan semua kemarahan, galang tanda tangan, tanggal 20 Oktober setelah Jokowi turun dari kekuasaan, pintu-pintu pengadilan terbuka untuk kita adukan Jokowi. Jadi kemarahan itu harus masuk di jalur hukum, bukan jalur diskusi. Dan kepada panitia, saya mengucapkan terima kasih sudah mengundang saya di sini. Saya tidak terlalu mendukung Eropa atau Amerika. Saya masuk dalam afiliasi kelompok Rusia, Iran, India. Karena saya anggap yang ikut merusak negara ini Amerika dan Eropa juga. Saya pendukung multipolar, bukan unipolar. Tapi saya mau hadir untuk mudah-mudahan dari kelompok pro Amerika Eropa ini harus mengambil tindakan tegas. Jangan terlalu banyak teori, terlalu banyak diskusi. Rakyat sudah sangat jenuh. Diperlukan langkah-langkah tegas. Apakah tanggal 20 Oktober nanti ketika Jokowi turun dari kekuasaan, saudara-saudara yang ada di forum ini menggunakan hak konstitusi, hak hukum untuk membawa Jokowi ke pengadilan atau tidak? Itu pertanyaan saya. Apakah Jokowi perlu dibawa ke pengadilan? Terima kasih. Mudah-mudahan sampai ke istana. Jadi saudara sekalian, sepertinya Faisal menangkap ada kemarahan yang menggelegak. Nah, cuman menggelegak ini selama ini tanda kutip tidak menemukan saluran tepat kecuali maki-maki, marah-marah di grup-grup WA, di media sosial dengan risiko undang-undang ITE dan sebagainya. Sekarang ini aduh luar biasa ya. Lalu sebagian teman-teman yang punya keberanian dan stamina di atas rata-rata menggelar berbagai aksi demonstrasi yang intinya meminta Jokowi mundur, minta Jokowi dipecat, adili, tangkap dan sebagainya. Dan Faisal Assegaf menangkap kegelisahan dan kemarahan itu dengan memberikan semacam disebut sebagai program jangka pendek Partai Negoro. Yaitu begitu Jokowi lengser tanggal 20, maka Partai Negoro akan menyeret Jokowi ke pengadilan. Dalam obrolan yang lain,
Faisal mengatakan mungkin 2 hari setelah tanggal 22 dia nanti akan bawa Jokowi, menggugat Jokowi ke banyak pengadilan negeri. Nah, menurut seru kan ya. Jadi bukan cuma pengadilan negeri Jakarta Pusat aja misalnya ya, tempat saya dulu bermasalah, tapi mungkin di PN-PN yang lainnya. Nah, kenapa? Karena dia bilang, saya tanya, saya provokasi dalam obrolan yang lain ya. Salah. Ente ini ada yang bilang kalau membawa Jokowi ke pengadilan setelah lengser, ya anak kecil juga bisa, anak SD juga bisa. Dia bilang ya silakan aja berpendapat begitu, tapi faktanya apabila kita menyeret Jokowi hari-hari ini ketika dia masih berkuasa itu nyaris mustahil. Kenapa nyaris mustahil? Karena memang ketika dia berkuasa semua elemen institusi negara ada dalam genggamannya, ada dalam kooptasinya. Yang ini juga membuat saya tidak habis pikir, kok bisa ya satu orang yang ijazahnya nggak jelas sampai sekarang. Saya nggak mau bilang palsu atau tidak ada, tapi nggak jelas sampai sekarang. Seorang yang bukan jenderal, bukan tentara, apalagi jenderal, apalagi bintang 4, seorang yang bukan ketua umum partai, seorang yang dia sendiri mengaku IPK-nya, indeks prestasi kumulatif waktu kuliah di bawah 2. Itu waktu saya podcast soal itu, banyak profesor senior saya dari berbagai daerah wilayah mengatakan, "Bang, itu kalau IPK kurang dari 2 tuh nggak lulus kuliah," gitu. Kemudian seorang yang punya latar belakang tanpa bermaksud melecehkan profesinya, ya teman-teman atau senior saya semacam Letnan Jenderal Soeharto mengatakan tukang pelitur ya, sebagai orang mengatakan tukang mebel segala macam, itu kok bisa membuat takluk mengalahkan 278 juta rakyat Indonesia, khususnya para begundalnya. Kenapa para begundalnya saya sebut? Karena mereka secara akademis banyak yang profesor doktor, ya. Kemudian secara pengalaman politik mereka jauh lebih matang, mereka para ketua umum dan elit partai. Kemudian mereka juga bahkan secara karir militer banyak yang jenderal. Apalagi pokoknya semua orang-orang hebat semua, ya, baik yang memegang posisi jabatan publik maupun elit partai segala macam, kok bisa tunduk oleh manusia satu ini. Ah, gitu ya. Termasuk tadi institusi negara, lembaga negara, kementerian dan sebagainya, semuanya takut dan sebagainya kepada orang satu ini. Itulah sebabnya kata Faisal Assegaf, jika membawa Jokowi ke ranah hukum, hari-hari ini boleh dibilang nyaris mustahil. Saya sependapat dengan Faisal Assegaf. Karena satu misalnya ketika teman kita Ubedillah Badrun 2 tahun lebih, Januari 2022 dia melaporkan Gibran Kaisang ke KPK dengan tuduhan TPPU, tindak pidana pencucian uang, gratifikasi, dan KKN. Itu sampai sekarang kasusnya tidak pernah disentuh. Memang Ubed pernah dipanggil KPK untuk diminta keterangan. Setelah itu beberapa waktu kemudian KPK bikin rilis bahwa tidak cukup bukti dan laporannya diarsipkan. Nah, istilah diarsipkan. Kalau zaman dulu kita bilang dideponir. Masuk laci, kuncinya buang ke laut gitu. Di drop gitu ya. Itu salah begitu. Kemudian ketika gugatan bertubi-tubi terhadap keaslian ijazah dia, punya atau enggak? Kalau punya, asli apa enggak? Sudah memakan korban Gus Nur, sudah memakan korban Bambang Tri, Egy Sujana dan kawan-kawan, ada prinsipalnya si Rijal Fadilah, Muslim Arbi, siapa lagi itu ya, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya untuk menyepakati bukti material saja perlu 5 bulan. Dan itu semuanya nyaris bisa dikatakan, tanda kutip ya, tidak berhasil. Jadi begitu dahsyatnya Jokowi. Itulah sebabnya kata Faisal, mengapa gugatan kepada Joko Widodo baru bisa diajukan dan ada harapan akan berhasil setelah Jokowi lengser. Saudara sekalian, bisa saja kita mengatakan bahwa nanti pasti
Prabowo akan melakukan sejumlah pengamanan dan perlindungan kepada Jokowi dan keluarga. Itu memang tugas negara, bahwa negara berkewajiban mengamankan keselamatan presiden dan para mantan presiden beserta keluarganya. Tapi yang diamankan, dijaga adalah keselamatannya, ya, keselamatannya, ancaman jiwa dan sebagainya. Tapi untuk kasus-kasus yang diduga melibatkan atau yang dilakukan oleh presiden dan keluarganya, sama sekali tidak ada kewajiban. Prabowo boleh saja hari-hari ini sampai hari ini masih mengatakan dia penerusnya Jokowi, dia akan melindungi Jokowi, dia akan begini, begitu, begini, boleh saja. Tapi saya memprediksi ketika setelah 20 Oktober, tentu sikapnya akan berbeda. Dan Prabowo nanti dengan tanda kutip, dengan gampang mengatakan, Pak Jokowi, mohon maaf saya tidak bisa melindungi Bapak karena tuntutan rakyat begitu besar untuk mengadili Bapak dan keluarga. Betul nggak? Nah, satu lagi saudara sekalian, Faisal Asegaf juga mengatakan bahwa kemarahan rakyat selama ini harus ada salurannya, harus jelas, dan salurannya itu adalah saluran hukum, ya, harus jelas saluran hukum, dan ini bisa menjadi sejarah pertama kali Presiden Republik Indonesia diseret ke pengadilan dan dijebloskan ke penjara, termasuk keluarganya tentu saja. Dan saya kira ucapan seperti ini sudah lama disampaikan oleh senior kita, Bang Rizal Ramli, ya, almarhum Rizal Ramli juga mengatakan bahwa bukan mustahil Jokowi dan keluarganya akan jadi presiden dan keluarganya yang pertama di Indonesia yang diseret dan dipenjarakan. Nah, saudara sekalian, dalam penutupannya tadi saya katakan bahwa Faisal kembali bertanya kepada audiens, apakah Jokowi perlu kita adili, penjarakan, dan hampir semua mengatakan perlu. Saya yang di sebelahnya mengatakan harus. Bukan cuma perlu tapi harus. Nah, ini saya kira kalau Jokowi mendengar, mengetahui rencana Faisal Asegaf dan kawan-kawan kita semua itu, bisa jadi dia akan gemetar ketakutan dan tidak bisa tidur. Nah, kita tunggu bagaimana nanti. Masih ada sekitar 4 bulan, ya, atau 5 bulan menuju 20 Oktober, ya, atau 5 bulan kurang lah, kan sekarang di tanggal 29. Nanti kita lihat apakah bola ini akan menjadi bola salju yang terus menggelinding. Karena untuk membawa ke pengadilan, Faisal sudah menyebut ada perlu tanda tangan, dan beberapa tokoh yang disebutkan antara lain Todo Mulya Lubis, Abraham Samad, Mahfud MD sudah setuju menjadi prinsipal. Dan ketika saya turunkan kemarin wawancara saya dengan Faisal Asegaf, beberapa japri saya, dan juga di komentar, kolom komentar YouTube itu, juga kami bersedia. Gimana Bang, kami mau ikut tanda tangan untuk menyeret Jokowi pengadilan. Luar biasa. Jadi saya kira ini jalan yang bagus lah, ya. Mudah-mudahan menjadi kenyataan, dan buat pelajaran pada semua penguasa, khususnya presiden berikutnya, untuk tetap hati-hati, amanah dengan jabatan yang diberikan, bukan untuk kepentingan dirinya, majikannya, gerombolannya. Saya sebut majikannya karena kita tahu kan ada asing dan aseng, terutama RRC. Sekali lagi saya selalu mengajak kita semua untuk berdoa kepada Allah agar Allah menolong kita menyelamatkan Indonesia untuk masa depan yang lebih baik, ya. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.